Dia anak yang sangat cerdas dan ceria. Rainer yang dulu benar-benar menghilang berganti dengan anak berusia 8 tahun yang manja. Valerie tidak bisa menahan untuk tidak mencubit kecil pipi putranya. "Kau sangat menggemaskan. Sekarang ibu mengerti kenapa sangat mencintaimu." "Ibu," Rainer menangkup wajahnya menghindari cubitan Valerie. "Aku sudah besar, ibu. Jangan memainkan pipiku yang sudah besar ini. Adikku akan melihat aku seperti bayi jika ibu terus melakukannya." Valerie mengulangi lagi dan mencubit pipi Rainer di berbagai tempat. "Kau sangat lucu. Ibu semakin jatuh cinta kepadamu, anak muda." Jupiter merasa dirinya diabaikan. Dia memasang wajah cemberut dan ikut bersuara. "Apakah kau hanya mencintai Rainer?" Mata Valerie pun membulat mendengar perkataan suaminya yang kini terlihat seperti seorang bocah. "Ya, aku sangat mencintai Rainer, tapi tentu saja aku juga mencintai ayahnya." "Tapi seharusnya kau lebih banyak mengatakannya padaku." "Astaga Peter, kau cemburu pada putramu sendiri." Valerie tertawa melihat ekspresi Jupiter yang semakin cemberut, seakan dia adalah bayi 2 tahun. "Kau sudah tua, Peter. Jangan mengambek seperti anak bayi." "Tapi aku ingin dicintai sangat banyak, apa itu salah?" Tidak, tentu saja itu tidak salah. Tapi Valerie memang sengaja menunjukkan di depan Rainer bahwa dia sangat mencintai anak itu. Valerie tidak ingin jika Rainer merasa dirinya lebih mencintai Jupiter dan menganggap Valerie tidak mencintainya. Ada perasaan anak yang harus dia jaga. "Iya, aku mencintaimu. Aku mencintai Rainer, dan aku mencintai adiknya Rainer. Kau sudah puas?" "Tidak, kau menyebut nama Rainer 2 kali, tapi kau tidak menyebut nama aku." "Tapi aku sudah menyebut mencintaimu, Peter." "Kecurang, kau baru menyebutkannya 1 kali. Dan aku tidak akan menyebut namamu lagi, puas?" Kini Valerie melipat tangannya di depan dada, memamerkan bahwa dia kesal dan justru Peterlah yang menjadi bersalah sekarang. "Sayang, kau mengambek? Tolong jangan ngambek, kumohon." "Iya, kau boleh menyebut nama Rainer 2 kali. Aku tidak akan cemburu lagi." "Tidak, aku tidak mendengarmu." Sepasang calon pengantin itu terus berdebat, sedangkan Rainer tertawa melihat ayahnya yang bertingkah bak anak kecil yang tengah membujuk ibunya memberikan permen. Ketika akhirnya mobil itu berhenti di depan rumah sakit khusus kanker, barulah Jupiter berhenti bertingkah seperti anak-anak. Apalagi saat dia melihat Valerie mulai memasang wajah cemas, khawatir ketika menepakkan kaki menuju ruangan di mana Nikki dirawat. Jupiter cukup memahami perasaan Valerie yang takut jika Nikki sampai menolaknya. Dia genggam tangan Valerie sebelah kanan dan berkata sangat lembut, "Aku di sisimu, oke? Jangan khawatir, kita akan menghadapinya bersama-sama." Dan Rainer tidak ingin ketinggalan. Dengan melakukan hal yang sama di tangan kiri Valerie, tangan kecilnya menggenggam telapak ibunya. Rainer tersenyum sangat teduh. "Ibu, lihat, aku memegang tanganmu." Kebahagiaan memenuhi hati Valerie oleh perlakuan 2 anak laki-laki ayah beranak itu. Rasanya seperti Valerie sudah menemukan masa kecilnya yang kurang kasih sayang. Cinta dari Rainer dan Jupiter mampu membuat Valerie tegar untuk menghadapi kemarahan adiknya di dalam sana. Bersama mereka melangkah 3 anggota keluarga itu memasuki blok di mana kakek Paul memindahkan Nikki. Dan ketika melewati lorong, Valerie bisa melihat adiknya duduk sendirian di atas kursi roda. Kepala Nikki sudah bersih dari rambutnya, licin seperti kaca di sebelahnya. Hati Valerie teriris melihat adiknya yang kini juga menatap ke arahnya. "Nikki?" Nadanya berat. Valerie tidak mampu menjelaskan bagaimana sakitnya melihat adik yang menderita penyakit kanker itu. "Kau datang? Aku pikir kau sudah tidak membutuhkanku lagi, Vale." Telak, dada yang sudah sesak semakin tertohok oleh sambutan yang Nikki berikan. Apakah Valerie harus mengatakan bahwa dia baru saja melewati sangat banyak rintangan? "Kau merasa bosan di rumah besarmu? Kau merasa kasihan padaku sehingga datang berkunjung?"
Vale, biar aku katakan bahwa meski aku penyakitan seperti ini, aku juga bisa tidak membutuhkanmu. Jadi jangan kau pikir aku sangat peduli jika kau tidak peduli pada aku. Orang sakit juga tidak bisa memiliki sifat angkuh. Meski Nikki sudah tidak berdaya, ketika dia merasa dibuang akan membuat pertahanan dengan berlagak kuat. Valerie tahu itu, dan dia tidak keberatan, apalagi merasa tersinggung oleh perkataan adiknya itu. Tapi Jupiter yang berdiri bersama Rainer jelas saja tidak senang mendengarnya. Nikki, panggil Valerie lirih. Perlahan lututnya menunduk. Lalu dia berlutut di atas lantai, tepat di hadapan kursi roda milik adiknya. Mata indah yang semakin lesu itu menatap manik sang adik, yang menetap tidak langsung pada Valerie. Nikki sengaja tidak memberikan mata tatapan mereka untuk saling bertemu. Bisa Valerie rasakan itu. Aku mencintaimu, bagaimana bisa aku tidak membutuhkan adikku? Tertawa tanpa suara, Nikki menanggapi perkataan Valerie dan berbicara sangat pelan. Nyatanya kau tidak pernah datang melihatku. Kau hanya mengirimkan uang, lalu kau pun datang lama setelah aku mengatakan pada laki-laki yang menjadi suami bohonganmu. Apakah mungkin dia sengaja tidak memberitahumu? Dia ingin kau melupakanku dan hanya mencintai dirinya dan putranya. Tak sungkan Nikki menyebut Jupiter adalah suami bohongan kakaknya. Matanya menatap Jupiter dan Rainer secara bergantian, dan jelas rasa iri ditunjukkan di sana. Tapi Valerie tidak bisa lantas marah atau mengingatkan agar Nikki menjaga ucapannya. Justru Valerie mengembangkan senyum meski terlihat getir. Maafkan aku, sebenarnya Jupiter mengatakannya Nikki, aku hanya belum bisa melakukan perjalanan jauh. Sebab itu aku terlambat dan sebenarnya Jupiterlah yang terus berkata agar aku segera menemuimu. Kau berbohong untuk membelanya? Helaan napas Jupiter bisa Valerie dengar. Dia tahu calon suaminya pasti tidak senang oleh setiap kata yang keluar dari Nikki. Jupiter adalah orang yang sangat tidak suka jika seseorang berbicara tidak sopan kepada Valerie. Sebab itu Valerie harus membuat suasana ini tidak menjadi buruk. Tidak, aku tidak berbohong. Dia melirik Jupiter ke belakang dan kembali berkata, Peter, bukankah kau berkata ingin mengatakan sesuatu pada Nikki? Mungkin jika kau mengatakannya secara langsung, Nikki akan percaya padamu. Lirihnya lalu bangkit untuk memberikan Jupiter tempat. Apa yang akan Jupiter katakan? Laki-laki itu bingung sejenak. Ketika mereka berangkat tadi, Valerie dan Peter sama sekali tidak membahas apapun. Tak ada ucapan dari Peter sendiri yang mengatakan ingin membicarakan sesuatu pada Nikki. Dia mengerutkan alisnya, menatap Valerie yang kini berdiri di sebelahnya. Ketika Peter ingin berbisik, bertanya pada maksud Valerie, gadis itu sudah mendorongnya ke depan Nikki. Jupiter semakin terjepit oleh ulah Valerie yang membuatnya sungguh sangat bingung. Dia bahkan tidak ingin berbicara pada aku. Dan kau berkata dia ingin mengatakan sesuatu. Kau pembohong yang handal, Vale. Jupiter sendiri mengakui Valerie adalah pembohong yang handal, yang hebat. Buktinya dia bisa dibohongi selama berbulan-bulan oleh calon istrinya itu. Tapi untuk membuat Nikki tidak semakin menyudutkan calon istrinya, dia pun berbicara dengan entengnya. Nikki, sebenarnya kedatangan kami ke sini ingin mengatakan bahwa aku dan Valerie akan menikah. Karena aku tahu kau adalah keluarga satu-satunya milik Valerie, jadi aku rasa aku harus mengabarkanmu, katanya refleks. Padahal maksud Valerie seharusnya Peter membantu mengatakan tentang Valerie yang tidak boleh melakukan perjalanan jauh oleh dokter. Dan dia segera membahas pernikahan. Apa yang akan dikatakan nanti? Valerie takut jika adiknya akan semakin cemburu kepada Peter dan Rainer. Apa? Lihatlah mata Nikki, membulat tidak percaya. Kak, kamu ingin menikah dengan kakakku? Mata beralih pada Valerie dan mulutnya berbicara acak. Valerie, apa ini? Kau tidak begitu kan?
kau akan menemaniku di rumah sakit sampai pulih? Itu yang pernah kau janjikan. Tidak, aku tidak mengizinkanmu menikah. Benar, Valerie pernah berjanji demikian pada Nicky. Dan pastilah adiknya itu akan merasa dicampakkan ketika mendengar Valerie akan menikah dengan Jupiter. Valerie sendiri menjadi merasa bersalah, sehingga buru-buru dia berjalan melewati Peter. Tapi kemudian Jupiter mencegah dan menyuruh agar Valerie tetap diam di belakangnya. Sayang, biarkan aku bicara dengan Nicky, dan dia harus tahu kita tidak bisa membiarkan Nicky tidak datang ke pernikahan kita nanti. Valerie semakin terpojok atas tatapan penuh tuduhan yang Nicky tunjukkan padanya. Jika tidak ingin membuat ini semakin gaduh, rasanya Valerie akan membuat Jupiter keluar dari tempat itu. Tapi ketika melihat Peter menganggukkan kepalanya, itu sudah adalah isyarat untuk menyuruhnya tetap diam. Tidak ada pilihan selain membiarkan Jupiter melanjutkan pembicaraannya dengan Nicky. Tampaknya kau tidak mengapa aku menikah dengan Valerie? Ya, baiklah Nicky. Aku anggap itu sebagai restu darimu untuk pernikahan kami. Tidak, kau tidak boleh menikahi kakakku. Nicky menjawab secepat kilat yang menyambar. Dia bukan istrimu. Kalian hanya menjadi suami istri bohongan untuk membuat putramu senang. Tuan, meski wajah Valerie mirip dengan istrimu, sadarlah, dia tidak akan bisa menjadi istrimu. Tanpa rasa takut dan khawatir di nada suaranya, yang membuktikan Nicky tidak rela lepas dari Valerie. Dan inilah yang membuat Jupiter lega, sebab Nicky sudah mengakuinya. Anak itu hanya berpura-pura tegar, dan sebenarnya dia sangat membutuhkan dan mencintai Valerie. Peter semakin senang ingin menguji sejauh mana kasih sayang Nicky terhadap kakaknya itu. Kenapa tidak boleh? Aku mencintainya. Apakah salah jika menikahi wanita yang aku cintai? Lagian, Valerie sendiri tidak keberatan untuk itu. Kenapa kau tidak mengizinkannya? Tidak, suara Nicky keras, mengundang pasangan mata menatap mereka. Dia menatap Jupiter dengan mata penuh amarah, dan tersirat di mata itu betapa dia ingin meledak-ledak di tempat ini. Tapi tidak lama mata itu melemah, membuktikan Nicky tidak bisa melakukan apa-apa. Mata Nicky memerah dan tidak lama itu berair. Nicky tidak kuasa untuk menahan air mata yang terus menganak sungai dari matanya. Tuhan, aku mohon, jangan mengambil kakakku. Dia keluargaku satu-satunya. Tolong kembalikan Valeriku, kata Nicky dengan nada yang sangat memelas. Bukan tentang siapa yang akan menemaninya. Nicky tidak pernah takut jika tiba-tiba ajal datang menjemput dan membawanya meninggalkan dunia ini. Bukan tentang biaya rumah sakit yang cukup besar, dan Nicky pun bahkan sudah sering berkata dia tidak ingin terus dirawat, karena sebenarnya umurnya tidak akan mungkin bertahan lama. Nicky tidak rela Valerie menikah hanyalah karena dirinya sangat mencintai kakaknya. Nicky ingin dirinya bisa bersama dengan Valerie sebelum ajal itu benar-benar datang menjemput. Jangan ambil kakakku, Tuhan. Aku mohon kembalikan Valerie padaku. Bukannya tadi kau sendiri yang berkata tidak membutuhkannya? Aku rasa tidak masalah jika aku membuat kami menjadi pasangan suami istri yang sebenarnya, betul? Valerie sendiri juga tidak keberatan untuk itu. Entah kenapa Jupiter masih ingin mempermainkan emosi Nicky meski anak itu sudah mengalah di depannya. Nicky, karena kau tidak membutuhkan kakakmu lagi, kuharap kau bisa memberikannya pada aku. Aku janji akan menjaga Valerie dengan baik. Dia kakakku, aku sangat mencintainya. Tuan, aku hanya kesal karena Vale hanya mengurusi kalian. Aku marah karena dia tidak datang menjengukku. Tolong jangan ambil kakakku, keluargaku satu-satunya. Dia tetap pelari yang ikut menangis menatap Nicky. Vale, aku berbohong tidak membutuhkanmu. Demi Tuhan, aku bertahan sejauh ini. Itu karena aku sangat mencintaimu, Vale. Jangan pergi, aku mohon. Pintanya bersungguh-sungguh. Tak tahan Valerie mendengar isakan adiknya. Dia berlari menuju kursi roda milik Nicky dan langsung memeluk anak remaja
yang kini menangis sangat kuat itu. Tangisan Niki terdengar pilu, penuh dengan ketakutan.